Selamat malam pemirsa, Meja Bundar kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Anastasia. Pemirsa, tanpa ada keluhan sakit parah apapun sebelumnya, seorang wanita muda bernama Alia Siska tiba-tiba meninggal dunia setelah menjalani terapi di salah satu klinik siropraktik yang ada di Jakarta Selatan. Dan setelah ada penelitian lebih lanjut dari data-data yang terbaru, nampaknya Siska ini diduga menjadi korban malpraktik. Bagaimana kemudian sebuah klinik yang konon katanya cukup banyak dipercaya masyarakat terutama di Jakarta ini kemudian hingga merenggut korban jiwa. Kami akan memotret kasus ini malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Meja Bundar malam hari ini. Sudah ada di sebelah saya ada Dr. Marius Wijayarta selaku Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Indonesia. Selamat malam Dr. Marius. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami dokter. Nanti kita akan berbincang. Namun sebelum kita mulai perbincangan saya ajak pemirsa untuk melihat informasi berikut ini. Cita-cita Alia Siska Nadia untuk melanjutkan pendidikan master di Prancis akhirnya harus terkubur. Bungsu dari 4 bersaudara ini diduga menjadi korban malapraktik sebuah klinik kesehatan chiropraktik di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pada 6 Agustus 2015 silam, Alia melakukan terapi kesehatan di klinik chiropraktik karena merasa ada gangguan di tulang belakangnya. Dalam sehari, Alia mengambil terapi sebanyak 2 kali, siang dan sore hari. Pukul 11 malam di hari yang sama, Alia merasakan nyeri di bagian leher, sehingga dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Pondok Indah. Keadaan Alia tidak semakin membaik. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, Alia menghembuskan nafas terakhirnya. Diagnosa dokter saat itu, Alia mengalami pecah pembuluh darah. Kini, 5 bulan sejak kematian Alia Siska, penyidik kepolisian telah memeriksa 11 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Namun di Treskrimum Polda Metro Jaya belum menetapkan 1 orang pun sebagai tersangka. Meski demikian, proses penyelidikan terus dilakukan. Polisi pun rencananya akan bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mengetahui keberadaan Dr. Randall Cafferty, yang hingga kini keberadaannya masih buron. Di tempat asalnya California, Amerika Serikat, Randall Cafferty merupakan salah satu residivis atas kasus malapraktik, di mana izin praktiknya sudah dibekukan selama 3 tahun. Kasus meninggalnya Alia ini memang sudah terjadi sejak Agustus lalu, namun kini kembali mencuat dan ini menjadi perhatian masyarakat karena kita tahu nampaknya Dr. Marius klinik siropraktik ini nampaknya tidak asing juga bagi masyarakat kita dan nampaknya banyak juga dokter. Dan ini tiba-tiba mengejutkan masyarakat, tiba-tiba sampai merenggut korban jiwa. Anda melihat ini bagaimana sebenarnya siropraktik ini, bisa dijelaskan dulu mungkin dengan pemirsa begitu. Apa sebenarnya siropraktik ini? Jadi terus terang ini kan masih polemik juga ya. Apakah ini masuk tradisional ataukah masuk medis ya? Kalau masuk medis di Indonesia ada peraturan Menteri Kesehatannya, mendirikan klinik ya. Ada 2 klinik yang disebut klinik Pratama. Itu penanggung jawabnya seorang dokter umum atau dokter gigi umum ya. Di sini sudah mempunyai surat tanda registrasi dan sudah punya surat izin praktek dokter penanggung jawab ya. Kalau yang spesialis namanya klinik klinik yang lebih utama namanya klinik utama. Klinik utama. Ini klinik utama ini penanggung jawabnya dokter spesialis dan sudah punya STR dan sudah punya SIP. Ya. Dan terus terang saja ini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2011. Ya, masalah klinik-klinik tadi. Dan diperbarui juga dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014. Di sini menyangkut kalau dipekerjakan tenaga kerja asing. Itu harus semua memiliki itu, seluruh kalau jenis klinik apapun. secara medis. Kalau masalah klinik yang tradisional, ini ada lagi di Kementerian Kesehatan yang ngurusin ini, yaitu Direktorat HATRA. HATRA artinya kesehatan tradisional. Ada direkturnya. Nah, kalau masalah ini saya kurang begitu paham. Nah, siropraktik ini biasanya dokter kalau Anda mengamati pasien yang datang ke klinik ini biasanya dengan keluhan apa? Biasanya tadi tuh tulang-tulang lah, pegel lah segala macam, saraf ya. Saraf dia segala macam. Nah, terus terang kan orang Indonesia ya, sebagian besar ya, itu kan ingin instan. Ya, kebanyakan karena ingin instan, pengen cepat
hilang lah. Dan ini juga tidak main-main ya, mahal ya. Iya. Satu paket sekitar 5-6 juta ya. Mungkin ya 4 kali 5 kali datang ya. Itu untuk keluhan yang mungkin tidak begitu berat, dokter ya? Ya, tergantung juga. Iya. Kalau di medis beda kan penafsirannya. Kita kan lihat kenapa misalkan bisa saraf kejepit lah, mungkin ada tulang keropos lah segala macam. Nah ini kita kan nggak jelas juga nih. Ini kan tradisional tapi katanya yang mengerjakan dokter ya. Kalau dokter asing kan harus punya STR juga Indonesia. Betul. Ada SIP juga dari Indonesia ya. Dan kebiasaan masyarakat sebetulnya ada banyak masyarakat kalau udah ruangannya keren gitu ya. Ini kalau kita keren, lihat kasus ya. ini bahkan tepatnya di sebuah mall yang cukup mahal ternama lah di sewanya. Jakarta Selatan. Iya. Terus apalagi lihat ekspatriat ya, dokternya biasanya kan lihatnya di film ya. Sekarang lihat, wah ini pasti benar canggih. Nah masyarakat sering terkecoh seperti ini. Nah, berbicara mengenai dokter asing juga, kabarnya di klinik ini bahkan yang dipekerjakan seluruhnya asing begitu kan ya, dan tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Ya. Kalau dari syarat-syaratnya sebenarnya Jadi, seperti apa yang harus dipenuhi dokter asing ketika jadi bekerja begini, di Indonesia? kalau kita mengacu ke Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, ya, syarat seorang dokter boleh berpraktek itu pertama kali melengkapi persyaratan yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Setelah berkasnya lengkap, baru kalau dia misalkan mau praktek di Jakarta, misalkan Jakarta Selatan, Pondok Indah, dia wajib juga mempunyai surat izin praktek atau SIP. Yang ngeluarin kalau di Jakarta ini seperti Pondok Indah, yaitu Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Syaratnya cukup susah untuk dokter asing? Agak susah, karena dia misalkan mulai dari bahasa, pengetahuan segala, nanti dari konsil itu yang menentukan. Dan sampai detik ini kalau menurut saya, sepertinya belum ada deh. Ya, ya. Dokter asing yang sudah diberikan STR-nya. Kabarnya bahkan dokter di klinik ini tidak memiliki dokumen apapun. Begitu. Iya. Baik dokter, nanti kita lanjutkan. Nanti di segmen berikutnya pemirsa kami juga akan berbincang dengan kakak dari almarhum almarhumah Siska yang akan berbicara banyak apa kemudian yang menyebabkan keluarga dan juga almarhumah percaya pada klinik ini, mempercayakan pada klinik ini untuk menyembuhkan alias Siska waktu itu. Kami akan kembali sesaat lagi. Meja Bundar kami lanjutkan pemirsa, bersama saya saat ini juga sudah ada kakak dari almarhumah alias Siska yang sudah bersama saya, Mbak Elvira. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Kami tentunya turut berduka cita dalam Terima kasih. meninggalnya adik Anda ya. Ya. Mbak Elvira, bisa diceritakan kepada pemirsa dan kami semuanya sebenarnya awalnya dulu seperti apa sehingga Mbak Alia ini membutuhkan penanganan khusus. Apa sih kemudian yang sering dikeluhkan begitu? Jadi adik saya itu memang menderita kelainan tulang belakang. Kondisinya disebut skoliosis dan juga diperparah dengan kondisi yang lain lagi yaitu kifosis. Jadi skoliosis itu tulang belakang yang berbentuk S, lalu kifosis itu biasanya berpunuk, jadi ekstrim menunduk gitu, kondisi menunduk. Dan kondisi itu sudah dirasakan sejak tahun 2011. Oh, sudah cukup lama. Sudah sebenarnya. cukup lama. Dan saya ingat waktu itu setahun yang lalu, Alia itu pergi ke dokter ortopedi di Rumah Sakit Pondok Indah dan memang sudah dianjurkan untuk operasi. Tapi karena istilahnya kami berpikir sangat lama untuk melakukan tindakan operasi, akhirnya itu tertunda sampai kemudian sudah ada rencana untuk melanjutkan studi di Prancis. Jadi tidak sempat dikerjakan, sehingga kayaknya almarhum dan ibu saya juga berpikir apa sih yang bisa jadi alternatif treatment atau pengobatan selama dalam waktu dekat mengejar waktu keberangkatan dan bisa mempertahankan kondisinya selama di Prancis gitu. Anda tadi katakan butuh waktu untuk berpikir cukup lama ketika lakukan operasi begitu. Sebenarnya dokter menjelaskan apa sih resikonya sehingga harus cukup lama dipertimbangkan untuk operasi? Sebenarnya dokter juga sudah berbicara dengan Alia waktu itu bahwa sebelum akhirnya melakukan operasi, persiapannya itu dengan MRI, dengan CT scan, semua diperiksa kondisinya. Jadi baru nanti kita lakukan operasinya. Dan mungkin setelah pasca operasi pun penyembuhannya itu juga akan memakan waktu. Jadi baik sebelum dan sesudah itu
persiapannya lama gitu. Jadi hanya dari sisi waktu saja ini Iya, ya pertimbangannya, iya. membutuhkan waktu yang cukup panjang Iya. sehingga juga kegiatan yang lain cukup tertunda, Iya. akhirnya begitu ya. Oke, dan akhirnya memutuskan untuk ke klinik ini. Ke kiropraktik. Walau saat itu sih pemikiran kami hanya dekat rumah sih. Jadi karena saya juga sebenarnya ada skoliosis dan pernah ke kiropraktik, saya juga tidak berpikir macam-macam ya. Oh, pernah juga? Saya Mbak juga Elvira? pernah. Di klinik Adik saya yang juga- sama? Enggak, klinik Tidak. yang berbeda. Adik saya juga pilates instructor dan dia juga menderita skoliosis dan pernah ke kiropraktik. Kami nggak apa-apa. Jadi kami tidak berpikir hal yang negatif gitu. Dan tahu-tahu kejadian ini mengagetkan kami. Dan Gitu. kalau dari diagnosa dokter, apa yang diderita adik Anda ini sebenarnya cukup wajar, banyak yang juga mengalami hal sama atau tidak? Wajar, tapi sebenarnya bisa di-manage gitu loh, bisa diatasi. Tapi memang satu-satunya jalan operasi kalau menurut medis. Keluhannya gitu. sebenarnya seperti apa sih? Apa yang sering dirasakan? Keluhannya itu sering pegal. Pada dan- bagian mana? Pada bagian ini bahu ya. Iya, bahu ya. Bahu. Itu Gitu. saja di bagian bahu saja. Iya, bahu. Dan mungkin kayaknya sih saya lihat biasanya penderita skoliosis itu sering fatigue ya. Keletihan yang berlebihan gitu. Mungkin ada kondisi itu. Dan sama itu adik dialami saya. adik Anda Iya. ya. Oke, oke. Gitu. Kemudian adakah yang merekomendasikan ke klinik yang tadi Anda katakan dekat rumah itu? Sebenarnya sih saya lihat waktu itu adik saya itu tertarik mengambil paket treatment di klinik tersebut karena klinik tersebut sedang promosi. Baru buka atau bagaimana? Iya, baru buka. Oke. Baru buka. Dia melakukan promosi dan adik saya terbujuk untuk mengambil paket karena diyakinkan oleh dokter andal. Promonya seperti apa kalau boleh tahu? Saya sebenarnya kurang tahu Oke. ya waktu itu, tapi sepertinya kayaknya cukup meyakinkan adik saya gitu. Karena adik saya keesokan harinya langsung membawa ibu saya dan akhirnya memutuskan untuk membeli paket. Tidak Gitu. sempat ngobrol panjang ya mengenai apa yang ditawarkan dengan Anda? Enggak, Tidak karena pernah ya? kebetulan saya waktu itu baru balik dari Canberra. Saya cuma ketemu semalam dan 3 hari kemudian kejadian. Jadi sama sekali Anda tidak pernah Saya- ikut ke klinik itu, terus Enggak. melihat apa saja kejanggalannya, Iya, tidak, gitu. tidak melihat? Enggak melihat. Saya tidak mendampingi almarhum waktu itu. Ya, ya, Gitu. di situ juga kabarnya tidak ada jadwal praktek Mbak di klinik itu, betul? Seperti itu. Terus terang saya nggak tahu ya, tapi yang adik saya waktu itu sempat ke sana, yang dia perhatikan tidak ada sertifikat kelulusan dari mana ini dokter, gitu, dan tidak ada izin praktek. Itu sempat diketahui adik Anda? Iya, jadi beberapa hari setelah adik almarhum dikebumikan, kami sempat ke sana untuk melihat secara undercover ya. Iya. Kami melihat kejanggalan itu, gitu. Jadi ini Anda lihat setelah adik Anda meninggal dunia begitu ya? Iya. Kalau sebelumnya tidak pernah cerita ya, ada kejanggalan apa sepertinya? Begitu. Adik saya itu tidak menyampaikan apa-apa, mungkin karena naif ya, saya Baik, lihat. baik. Jadi ya gimana ya, itu kan sebenarnya hak pelanggan juga ya untuk mengetahui Tahu. gitu. Tapi kayaknya Atau karena mengejar waktu iya mungkin ya? mengejar Mbak waktu Alia ini? kayaknya, Ya, jadi ya. tidak teliti di situ. Baik. Gitu. Kemudian waktu itu Anda katakan tadi langsung mengajak Ibu ke klinik ya? Iya. Apa yang kemudian dilakukan di sana? Terapinya seperti apa? Nah, menurut cerita ibu saya, begitu join, almarhum dibawa ke kamar terapi, lalu ditengkurapkan, lalu dipijit sebentar, dan tiba-tiba daerah bahunya itu di-adjust, namanya manipulasi ya, kalau istilah kiropraktiknya, dimanipulasi dengan diputar sedikit daerah leher Jadi ini. dalam kondisi tengkurap, Tengkurap. begitu? Kemudian Diputar. putar apanya itu? Bahunya? Bahunya. Dan itu menurut ibu saya cukup keras. 2 kali, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Cukup kerasnya karena terdengar Terdengar suara bunyi. atau oke. Gitu. Dan Alia waktu itu sempat berteriak atau bagaimana atau tidak? Enggak, kayaknya karena itu berlangsung begitu cepat, ibu saya kaget dan adik saya sepertinya waktu itu juga kaget. Almarhum kaget.
Cuma karena kita berpikir itu bagian dari treatment, ya kami biarkan saja gitu loh. Cuma waktu itu yang saya sempat mempertanyakan, apakah ada postural analisis waktu adik saya berada di klinik gitu, maksudnya bertemu dengan terapisnya. Karena sebenarnya seorang dokter harus mengetahui dong letak posturnya mana yang harus diperbaiki. Itu ada atau tidak? Atau enggak? Kabarnya? Itu enggak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Jadi begitu masuk hari itu, kemudian langsung dilakukan itu ya? Oke, kabarnya juga terapinya dari pagi sampai malam? Pagi, siang jam 1, lalu katanya jam 7 malam. Oh, datang lagi jam 7 malam? Datang lagi jam 7 malam. Oke. Berapa lama durasi treatmentnya? Nah, kalau yang pertama katanya cuma 15 menit, yang kedua itu cuma 5 menit. Ya. Gitu. Kalau dari pengalaman Anda, Mbak Elvira, apakah ini juga sama seperti yang Anda rasakan dulu? Kalau yang saya perhatikan dulu, terapi saya itu dia memastikan kondisi saya tidak sakit gitu. Kalau dia sakit, dia stop. Jadi tidak ada faktor memaksakan gitu. Kalau saya bandingkan ya, saya agak kaget juga. Loh, kok dia tidak melakukan seperti ini ya? Jadi sepertinya prosedur yang saya alami dan adik saya alami berbeda. Ya? Terapisnya waktu itu Mbak Elvira juga orang asing? Orang asing. Orang asing juga? Iya. Itukah yang kemudian juga membuat keluarga cukup percaya? Iya, kayaknya itu. Anda juga merasakan itu dulu? Iya. Karena saya pikir ini ilmu baru ya. Jadi mungkin orang asing yang lebih tahu daripada kita gitu, punya keahlian seperti itu. Tidak sempat mengecek dokumen resminya ada atau tidak segala macam Mbak Elvira ya. Baik, tadi ada katakan kemudian dipijat itu jam pagi datang, jam 7 juga datang, kemudian setelah itu pulang ya. Setelah itu pulang, yang sebenarnya yang waktu itu diperhatikan oleh asisten rumah tangga ibu saya itu, adik saya seperti layu. Ibu saya juga bilang lemas begitu, begitu treatment pertama itu kok kayaknya lemas, sampai biasanya yang adik saya itu mandiri sekali gitu kan untuk membawa barang-barangnya, itu sudah tidak sanggup. Baik. Apa selanjutnya nanti yang dirasakan oleh adik Anda dan dilihat oleh ibu nanti Mbak Elvira, kita lanjutkan di segmen berikutnya perbincangan ini. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, bersama saya